Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana suasana hati kita ketika mendengarkan firman ini? Kita akan mengatakan ada jaminan, ada kelegaan, dan ada kekuatan di dalamnya. Karena firman ini terkhusus kepada orang-orang yang sedang tawar hati, orang-orang yang sedang bimbang, cemas, gelisah, atau bahkan di dalam tahap mengarah kepada putus asa, atau mengarah kepada depresi, oleh karena mungkin banyaknya tantangan, oleh karena banyaknya pergumulan, oleh karena banyaknya orang yang mendiskreditkan atau bahkan menyepelekan, atau banyak hal-hal dalam hidup ini yang membuat kita tawar hati, kecut, atau bahkan harapan-harapan, atau bahkan setiap usaha-usaha yang kita rintis belum menghasilkan buah, atau bahkan banyak orang menghina atau memfitnah kita. Firman ini akan menjadi kekuatan bagi kita yang sedang mengalami tawar hati. Tuhan berkata dalam firman ini, Dia adalah Allah kita yang mampu menghiburkan kita dengan tindakannya yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Tindakan Allah yang sangat luar biasa di dalam menghibur kita, itu yang ditunjukkan dalam ayat ini atau dalam firman ini. Tuhan menyampaikan berita penghiburan kepada umatnya yang sedang dalam konteks Yesaya ini, yang sedang dalam pembuangan mengenai pembalasan dan pengajaran Tuhan. Jelaslah bahwa hal itu akan dilanjutkan terhadap segala musuh karena kejahatan mereka. Semua jalan yang diratakan dan semua rintangan bagi umatnya akan ditiadakan. Yesaya 40 ayat 4. Tuhan sendiri akan mengerjakan hal itu dan memberikan keselamatan bagi umatnya. Jadi ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan sama seperti bangsa Israel yang terbuang itu, yang dalam pembuangan itu, hanya Allah yang menjadi jaminan keselamatan mereka. Dan Allah benar-benar menyatakannya, bagaimana Allah akan membawa mereka pulang dari pembuangan itu. Dan demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Ketika kita terus bersandar, kita terus berharap Dia akan setia membawa dan melepaskan kita. Jadi Tuhan meminta kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku, katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu dan janganlah takut. Mari saat ini, Bapak Ibu, ketika kita mengalami kebimbangan oleh karena mungkin sakit penyakit yang belum tak kunjung sembuh-sembuh, atau hal-hal apa yang membuat kita menjadi tawar hati dan kecut hati, jangan takut. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu akan menyertai kita. Atau bahkan saat ini nyawa kita sedang terancam oleh karena banyaknya musuh, atau banyaknya orang pemfitnah, atau banyaknya orang yang menimbulkan kata-kata yang tidak baik terhadap kita. Lihat dan dengarkanlah bagaimana Tuhan akan membalas setiap orang yang tidak berlaku adil dalam hidup ini. Jadi sekalipun kita merasa teraniaya, sekalipun kita merasa saat ini sedang di dalam hal yang tidak baik, Tuhan akan memberikan ganjarannya dan menguatkan kita. Hanya saja seperti firman Tuhan 2 hari lalu pada hari Selasa dikatakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya. Ini yang harus kita selalu ingat. Ini yang harus selalu kita lakukan dalam kehidupan ini. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadahnya. Ingat, pembalasan dan ganjaran akan kerjakan Tuhan. Mari kita tetap setia dan yakin pada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap takut dan setia kepadamu.
dan kami tidak menjadi tawar hati lagi, sekalipun banyak persoalan dan pergumulan atau banyak hal-hal yang mungkin membuat kami merasa tidak layak dan tidak pantas, dan atau hal-hal yang membuat sakit penyakit dalam tubuh kami, membuat kami seolah tidak berdaya, atau bahkan karena kelemahan kami banyak yang menyepelekan kami. Tetapi kami datang dan tunduk kepada hadirat-Mu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu Tuhanlah kiranya menguatkan menyertai kami. Biarlah kami tetap bersemangat, biar kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Jangan biarkan kami sampai jatuh kepada keputusasaan dan depresi, tetapi kami tetap kuat melawan segala persoalan pergumulan kami dengan mengandalkan Engkau ya Allah Bapa kami. Ini kami Tuhan, di dalam segala kerendahan hati kami memohon kepada belas kasihan-Mu. Berkati dan sertailah Tuhan seluruh para pelayan Tuhan, pimpinan gereja-Mu, dan juga Tuhan para hamba-hamba Tuhan, supaya kami dengan setia berlaku hidup kudus dan setia tak bercacat Tuhan dalam panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa buat mereka yang sedang menanti-nantikan Tuhan pekerjaan, jodoh, dan bahkan berkat keturunan. Tuhan kiranya memberikannya Tuhan kepada kami tepat pada waktu-Mu. Engkau Tuhan yang memberikannya, Engkau Tuhan yang mengabulkan setiap doa-doa dan kerinduan kami. Ini kami Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami datang sujud ke hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.